Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So, seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Timnas Vietnam mulai ketakutan, dan Viet menyebut Timnas Indonesia jadi ancaman besar di drawing Piala Asia 2027. Meski masuk pot 4, skuad Garuda dianggap paling berbahaya karena diperkuat banyak pemain naturalisasi berkualitas. Vietnam yang ada di pot 3 bahkan takut satu grup dengan Indonesia. Mereka menyebut jika Vietnam bertemu Jepang, Irak, dan Indonesia, itu bakal jadi grup neraka. Kini semua mata tertuju ke drawing Piala Asia 2027 di Riyadh. Akankah Indonesia... Oke, jadi kita satu grup dengan Thailand lah, teman-teman semua sudah pada tahu. Tapi di sini the point is Vietnam itu rupanya takut juga dengan Indonesia. Wajar sebenarnya ya, kalau mereka takut itu mereka punya alasan yang kuat. Kenapa? Karena di ajang resmi kemudian yang cukup bergengsi, mereka selalu kalah dari timnas Indonesia. Di Piala Asia mereka kalah 2023. Kemudian kualifikasi Piala Dunia juga mereka kalah 2 kali. Jadi wajar kalau mereka itu takut segrup dengan timnas Indonesia, karena mereka tidak mau terulang kembali. Malu kalah bos, di 2023 kalah. Nah kalau segrup lagi di 2027 pasti mereka kalah lagi. Jadi mereka bersyukur tidak ketemu Indonesia. Nah sekarang Thailand nih yang satu grup dengan Indonesia. Nah pelatih Thailand juga itu rupanya agak sedikit ya takutlah dengan Indonesia ya, karena pemain-pemain kita itu luar biasa. Pemain-pemain kita banyak yang berkarir di Eropa, dan kabarnya ada 6 pemain baru yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Dan pemain-pemain yang dinaturalisasi ini bukan pemain-pemain sembarangan. Mereka punya rekam jejak, punya track record di liga masing-masing yang cukup moncer. Jadi wajar kalau Thailand juga agak sedikit was-was dengan timnas Indonesia. Takut dikalahkan nanti mereka itu. Lawan Jepang bukan soal menang kalah, tapi tes Indonesia layak mimpi ke Piala Dunia 2030 atau enggak. John Herdman menjadikan Piala Asia 2027 sebagai ujian mental skuad Garuda menghadapi tim elit Asia dari laga besar seperti Jepang. Indonesia belajar naik level dan siap bersaing di panggung dunia. Oke, benar sekali. Kita lawan Jepang ini ya sebenarnya momentumnya kita menguji lah bagaimana sih Indonesia ini ketika melawan negara-negara kuat seperti Jepang. Jepang ini bukan baru pertama kali loh kita ketemu mereka, dan selalu kalah kita ketika ketemu mereka. Terakhir kan kita dihajar 6-0 waktu itu di kualifikasi Piala Dunia. Cuma sekarang kita tidak bisa juga melihat Indonesia sebelah mata. Kenapa? Karena Indonesia sekarang ini motivasinya luar biasa. Mereka punya motivasi untuk menang dan mau ke level yang berbeda itu luar biasa. Jadi sekarang kita punya kekuatan ini udah ya kalau boleh dibilang lumayan lah. Ditambah dengan pemain-pemain kita yang sekarang lagi on fire lah di liga-liga Eropa. Nah tapi teman-teman, Jepang ini tim yang solid, yang susah juga untuk dikalahkan. Ya kita tahulah kekuatan mereka seperti apa. Jadi benar, Jepang ini ajang untuk ujian ya, supaya Indonesia ini bisa lihatlah bagaimana sih kekuatan Indonesia ini. Karena kalau misalkan mimpi kita adalah Piala Dunia, maka negara-negara seperti Jepang, seperti Korea Selatan, Iran, dan negara-negara kuat lainnya di Asia itu adalah ladang uji cobanya kita, supaya kita bisa naik ke level yang berbeda. Maksudnya ke Piala Dunia. Kalau mimpinya kita Piala Dunia, Jepang lah saatnya ini di Piala Asia nanti ini. Kita bisa tidak setidaknya menahan imbang Jepang. Tapi kalau kalah juga, menurut saya kalau kalah pun dari Jepang, ya bukan sesuatu yang memalukan, asalkan tidak dibantai lah. Pelatih Timnas Qatar, Julen Lopetegui, mengingatkan anak asuhnya untuk tak memandang remeh Timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Menurut Lopetegui, tim Garuda telah banyak berkembang dan diyakini bisa merepotkan Qatar. Bahkan, performa Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sukses menarik perhatian Asia. Indonesia berkembang sangat pesat, ujar Lopetegui. Kini Jepang, Qatar, dan Thailand mulai waspada terhadap kekuatan baru Asia Tenggara, Timnas Indonesia. Mampukah skuad Garuda bikin kejutan besar di Piala Asia 2027? Saya yakin kita mampu bikin kejutan ya, apalagi John Herdman ini
pelatih yang cukup punya mental yang luar biasa, dan ya dia tidak kaleng-kaleng bro. Dia targetnya itu kita harus lebih bagus dari Sintayong. Kalau di eranya Sintayong kita bisa lolos sampai 16 besar, maka menurut John Hartman, timnas Indonesia yang sekarang harus lewat dari 16 besar atau setidaknya ya 8 besar atau semifinal lah. Iya, mental-mental pejuang, mental-mental pemberani seperti ini saya pikir itu sangat bagus sekali untuk timnas Indonesia. Nah, kenapa pelatih Qatar itu minta pemain-pemainnya itu untuk tidak meremehkan Indonesia? Karena mereka tahu Indonesia yang sekarang itu udah berbeda. Mungkin mereka akan menang kalau pakai cara-cara kotor. Tapi kalau mau dilihat secara permainan, Indonesia tidak kalah-kalah amat. Qatar bisa menang dengan Indonesia ya kecuali mereka main kotor, main curang, ya, pakai ya non teknis lah. Mereka pakai cara-cara yang tidak harusnya dilakukan. Itu baru bisa mereka kalahkan timnas Indonesia. Tapi kalau mau adu strategi, saya pikir Indonesia sekarang bisa lah. Qatar dan Thailand itu ya kita harus bisa dapat setidaknya 4 poin atau 6 poin dari dua negara ini. Ya walaupun rasanya agak sulit, tapi ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus fight, hajar habis-habisan nanti. Berani atau terlalu pede, John Herman yakin timnas Indonesia bisa melampaui pencapaian terbaik era STY. Meski satu grup dengan Jepang, Qatar, dan Thailand, ia percaya Garuda bisa jadi kuda hitam di Piala Asia 2027. Lewat TC panjang, chemistry kuat, dan mental pantang menyerah untuk langkah sejauh mungkin. Oke, kita mungkin akan melampaui rekornya STY. Waktu itu kita sampai 16 besar. Bisa, asalkan semua tetap solid dan kerjasama antar tim itu tuh harus tetap terjaga. Dan di bawahnya John Hartman ditambah dengan pemain-pemain baru, kolaborasi dengan pemain-pemain yang lama sudah bergabung dengan timnas, saya yakin kita bisa buat kejutan di Piala Asia. Walaupun banyak orang bilang grup F ini itu grup neraka untuk Indonesia, tapi mau dia neraka ke, mau jurang ke, api hitam atau apapun itu, selagi timnas Indonesia punya mentalitas juara, optimisme yang tinggi, tidak menutup kemungkinan kita bisa lolos ke babak 16 besar, bahkan mungkin melampaui rekornya Sintayong. Nah, kalau kita punya pelatih yang optimismenya luar biasa seperti ini, itu modal. Kenapa? Akan membakar semangatnya pemain-pemain bahwa kita harus bisa nih lebih jago, lebih hebat dari eranya Sintayong. Toh waktu eranya Sintayong pemain-pemain seadanya kita sampai 16 besar. Walaupun ya perlu diingat dan perlu dicatat, waktu itu kita lolos lewat peringkat 3 terbaik. Ditambah lagi sekarang pemain-pemain belakang kita sudah mewah. Ya kita, menurut saya wajar kita ekspektasinya itu lebih dari 16 besar di Piala Asia. Wajar lah, dilihat dari pemain-pemain yang ada sekarang, kita punya ekspektasi sebenarnya wajar kalau kita bisa melampaui rekornya Sintayong. Toh Sintayong dengan pemain-pemain seadanya sampai 16 besar. Kenapa dengan ya pemain yang ada sekarang ditambah dengan pelatih baru yang punya track recordnya itu luar biasa, kenapa kita tidak berani bermimpi untuk sampai ke 8 besar atau semifinal? Jangan dulu mimpi final lah, semifinal atau 8 besar. Ya. Tapi yakinlah Indonesia bisa itu. Saya yakin. Bukan cuma bisa cetak gol P doang, Kevin Dix buktikan bisa cetak gol lewat tendangan geledek dari luar kotak penalti. Momen itu terjadi di laga saat Mönchengladbach berhadapan dengan Hoffenheim di pekan akhir Liga Jerman. Pada menit ke-81 melalui luar kotak penalti, Dix melepas sepakan jarak jauh terukur. Bola sepakannya meluncur deras ke pojok kanan gawang tanpa bisa terjangkau kiper lawan. Gol itu sekaligus menutup pesta kemenangan 4-0 Gladbach atas Hoffenheim. Ini adalah gol kelima Dix musim ini. 4 gol lainnya ia cetak melalui penalti. Gol sepakan jarak jauhnya ini membungkam para netizen yang bilang dia cuma bisa cetak gol penalti. Benar sekali, dan ya kita tidak mau pusing dengan kritikan netizen yang hanya tahu mengkritik ya. Wajar sih mengkritik itu wajar sebenarnya, tapi kita kembali ke konteks awal bahwa Kevin Dix adalah orang Indonesia satu-satunya yang pernah cetak 5 gol di Bundesliga. Dan sebagai supporter timnas kita harusnya bangga bahwa ada orang Indonesia yang bisa cetak 5 gol di Bundesliga. Kapan lagi bro kita lihat orang Indonesia itu bisa cetak 5 gol di Bundesliga? Hanya Kevin Dix. Dan itu modal berharga untuk pemain-pemain timnas kita. Ketika mereka on fire di liga mereka masing-masing dan kembali ke timnas, tidak mungkin performa mereka itu menurun. Pastinya akan sama kecuali mereka tidak ya, cedera lah. Kecuali mereka mungkin cedera, oke lah ya.
selama mereka tidak cedera mungkin ya performanya akan tetap sama, dan itu modal berharga untuk timnas Indonesia yang akan lawan Oman dan juga Mozambik di FIFA Matchday bulan depan. Tambah lagi ada FIFA ASEAN Cup di bulan Agustus sampai September. Ya kalau dulu kita hanya lihat pemain-pemain Eropa, kemudian Korea Selatan, Asia Timur lah yang punya gol di Bundesliga, Serie A, Liga Prancis. Tapi sekarang kita bangga ada orang Indonesia bahkan yang mampu cetak 5 gol di Bundesliga. Dan tersebar nih orang Indonesia di Liga top Eropa, bahkan sampai ada di Liga Inggris. Walaupun Elkan Bagot sekali lagi belum main di Liga Inggris secara resmi, tapi kita bangga bahwa ada orang Indonesia di sana. Keren kan? Saya tidak memantau pemain usia 28-36 tahun. Pernyataan mengejutkan dari John Hetman. Pelatih timnas Indonesia ini menegaskan fokusnya pada regenerasi, hanya mengamati talenta muda untuk proyek jangka panjang menuju Piala Dunia 2030. Bahkan mengesampingkan sejumlah pemain senior yang masih bersinar di klub. Saya tidak Oke, itu artinya kalau John Hetman tidak mementingkan dan tidak memantau pemain-pemain yang secara usia sudah cukup tua, tidak terlalu tua sih, 28 sampai 30-an mungkin masih oke lah ya. 28 mungkin oke, tapi 30-an mungkin ya agak menurun. Nah, kalau statementnya John Hetman seperti itu, bro, maka kita tidak akan pernah melihat pemain-pemain seperti Jordi Amat, kemudian yang katanya akan dinaturalisasi dan mau main untuk timnas seperti David da Silva, kemudian Ciro Alves, pemain-pemain yang ya agak tua lah. Jangan pernah bermimpi lah mereka bisa main untuk timnas Indonesia. Kalau statementnya John Hetman, dia tidak mau pakai pemain-pemain tua, itu benar-benar ya dia ngomong seperti itu. Tapi mungkin benar lah. Tidak mungkin tidak benar, pasti benar dia ngomong seperti itu. Dia fokusnya ke regenerasi dan pemain-pemain muda sudah pasti akan jadi pilihan. Nah, sebenarnya ini kesempatan untuk pemain-pemain Liga 1. Kalau mereka mampu bersaing, ya tidak menutup kemungkinan mereka akan dipakai. Ya nama-nama seperti Doni Tri Pamungkas, Beckham Putra, pastinya mereka akan tetap dipantau dan akan menjadi pilihannya John Hetman nantinya. Belum pernah ada pemain Indonesia sampai titik ini. Calvin Verdong bakal lawan klub-klub raksasa Eropa di Liga Champion. Back timnas Indonesia ini sukses membawa Lille finish di 3 besar Liga Prancis dan lolos otomatis ke babak utama UCL musim depan. Verdong kini resmi mencetak sejarah baru untuk sepak bola Indonesia di panggung elit Eropa. Oke, jadi kita juga bangga selain Kevin Dix yang cetak 5 gol di Bundesliga, ada salah satu pemain kita juga, Calvin Verdong di Ligue 1 Prancis, itu yang klubnya main di Liga Champions. Karena finish di peringkat 3, jadi otomatis mereka bisa main di Piala UCL nanti ya. Jadi sangat-sangat bangga lah ada orang Indonesia, bro. Kalau kemarin di UEFA Europa League itu ada Hilgers, kemudian siapa lagi ya, Miliano, bukan Miliano, tapi Dean James. Sekarang di UCL itu ada orang Indonesia. Aduh, ini luar biasa sekali, keren menurut saya. Kenapa? Karena UCL ini dulu kita lihat orang-orang Eropa saja begitu. Sekarang ada bendera Indonesia, bro. Ada orang Indonesia yang main di UCL. Ya semoga pelatihnya Los Lille ini kasih kesempatan Calvin Verdong main di UCL lah. Tapi pasti kasih lah, kualitasnya tidak bisa diragukan lagi lah si Calvin Verdong ini. Jadi itulah teman-teman, kita bangga punya pemain-pemain seperti Calvin Verdong, Kevin Dix, JICS. Mereka, nama mereka itu di Eropa bukan hanya sekedar pelengkap, tapi jadi pilihan utama, bro. Timnas Indonesia main di luar kalau ada manfaatnya. Untuk PSSI, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan alasan Timnas Indonesia lebih memilih bermain di kandang pada agenda FIFA Matchday Juni 2026. Di samping keinginan kami untuk mengundang beberapa federasi atau tim dari luar negeri, memang belum banyak negara yang mengundang Timnas Indonesia. Kalaupun ada, kami tetap harus melihat apakah hal itu memberikan manfaat bagi PSSI, katanya. Tak hanya itu, PSSI juga melihat ada keuntungan besar saat laga digelar di Indonesia. Antusiasme supporter yang luar biasa, stadion yang penuh, hingga dampak ekonomi menjadi pertimbangan penting. Timnas Oke, sebenarnya ada untung ruginya, betul. Tapi kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, sebenarnya manfaatnya ada, bukan tidak ada. Main di kandang itu manfaatnya luar biasa. Pastinya uangnya mengalir cepat gitu kan, mengalir banyak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya pemain-pemain juga bermain di kandang, tidak capek-capek ke luar negeri gitu kan. Tetaplah ada keuntungan untuk Indonesia. Tapi
kalau kita bermain di luar sebenarnya yaitu melatih mentalitas ketika kita bermain tandang. Tanpa dukungan dari supporter ada mungkin, tapi kan tidak sebanyak ketika main di kandang kan. Kemudian bermain dengan suhu atau cuaca yang berbeda, kemudian bagaimana menghadapi lawan yang kuat, bermain di kandangnya mereka, itu sebenarnya harus jadi pertimbangan juga. Ini bukan soal keuntungan untuk PSSI atau manfaat, ada manfaatnya. Cuma entahlah kenapa kita tidak pernah lihat timnas Indonesia bermain di luar, bermain tandang, mau itu uji coba atau apapun tidak pernah. Ya selalu bermain di kandang sendiri. Ya mungkin tidak ada manfaatnya lah, makanya PSSI tidak pernah menerima tawaran dari negara-negara lain untuk main di luar gitu. Tapi sebenarnya bagus untuk melatih mentalnya pemain-pemain yang dipanggil ke timnas. Harusnya ada lah manfaatnya, bukan tidak ada. Tapi ya semua tergantung dari PSSI kan. Kita sebagai supporter hanya bisa mendukung. Oke, jadi teman-teman, ya sebagai supporter yang baik kita dukung terus timnas Indonesia. Semoga timnas kita semakin berjaya dan bisa berprestasi. Dan ya setidaknya kita bisa masuk 100 besar dulu lah. Oke. Dan terima kasih banyak juga sudah nonton video ini sampai akhir. Dan ya sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bro. Subscribe. Like, komen, dan share. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya.